teman-teman, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Kalian sudah sarapan, itu artinya kalian itu lebih semangat untuk menerima pelajaran. Ya, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan melakukan absensi dulu ya. Agus Wirananta, Hadir. Ayu Juliantini, Hadir. Indra, Hadir. Kartika, Hadir. Lia, Hadir. Linda, Putri Damiadi, Hadir. Swastika, Hadir. Melati, Hadir. Yamada, Hadir. Aurel, Hadir. Juliani, Hadir. Ratna, Yesa, Hadir. Enda, Hadir. Wahyu, Hadir. Andika, Hadir. Juna, Arista, Hadir. Tia, Hadir. Diki, Hadir. Murdia, Rizky Prabu, Hadir. Edwin, Hadir. Rafa. Hadir. Oke anak-anak, sudah semua Ibu absen ya? Ya. Sudah semua hadir? Sudah. Nah, hari ini Ibu akan memberikan materi perangkat keras anak-anak. Ya, sebelum masuk ke materi, kita pahami dulu, kita ingat kembali dulu tentang kesepakatan yang sudah kita buat di awal pembelajaran informatika. Ya. Nah, ya ini. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Sudahkah kalian masuk kelas tepat waktu? Sudah. Yang kedua, mendengarkan guru saat mengajar di kelas. Sudah? Sudah. Janji. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Nah, yang ini coba cek dulu sampahnya, apakah ada sampah. Kalau emang ada sampah, tolong buang di tempat sampah. Ya, sudah bersih ya nak ya? Sudah. Nah, oke. Kemudian yang keempat itu, ini yang paling penting, tidak boleh membuli. Nah, sesama teman, kalian itu tidak boleh membuli ya. Nah, ya ingat ini. Ini akan memicu adanya pertengkaran nanti. Ya, paham anak-anak? Nah, sudah ingat ya? Ingat kembali tentang kesepakatan kelasnya ya. Oke. Nah, pelajaran perangkat keras ini sebelum masuk ke materi itu mempunyai 2 tujuan pembelajaran anak-anak. Yang pertama itu peserta didik mampu membedakan perangkat keras input, proses, output, dan penyimpanan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi dari perangkat keras input, proses, output, dan penyimpanan. Nah, ini tujuan pembelajaran ini harus anak-anak capai. Ya, kedua tujuan ini harus dicapai di dalam materi perangkat keras. Ya anak-anak ya, Ibu yakin kalau kalian sungguh-sungguh mendengarkan penjelasan Ibu, memahami materi, kalian pasti bisa. Ya, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa.
pertama, pernahkah kalian berbelanja di Indomaret? Ada yang tidak pernah berbelanja di Indomaret? Nah, semua pernah ya, bahkan sering ya, satu hari bisa 3 kali kalian berbelanja ke Indomaret ya. Nah, ketika kalian berbelanja ke Indomaret, perangkat apa saja sih yang kalian, perangkat komputer apa saja yang kalian temui di sana? Oke, Rafa, layar monitor, Ratna, keyboard, Edwin, mouse, berarti scanner, terus siapa lagi? Kartika, printer. Oke, itu yang kalian temui di Indomaret itu perangkat keras yang kalian temui, yang dapat kalian lihat secara nyata dan kalian dapat sentuh, itu namanya perangkat keras komputer. Oke, sebelum ke materi, di sini ada soal nomor 2 lagi. Nah, setelah kalian berbelanja di Indomaret, kalian kan membeli sesuatu. Nah, setelah kalian berbelanja kan kalian tidak lupa untuk membayar. Nah, di mana kalian membayar? Di kasir. Nah, setelah kalian membayar di kasir, kalian membawa sesuatu itu di kasir, kemudian diambil sama kasir. Kasir itu ngapain anak-anak? Sebelum dia tahu harga barang itu, siapa yang bisa ya dia? Kasir itu ngapain? Di scan, apanya di scan? Barcode-nya, barangnya yang isi barcode. Setelah itu dia akan menemui harganya. Ya, nah perangkat keras apa yang digunakan di sana? Ratna? Scanner atau barcode scan namanya ya, ya. Nah, perangkat yang kalian temui di Indomaret itu namanya perangkat keras. Nah, dari pertanyaan itu kalian dapat memberikan ibu gini nggak, jawaban nggak, apa sih itu perangkat keras? Ada yang bisa? Nah, siapa yang bisa? Ya coba dia. Yang bisa dilihat secara langsung dari pegang. Oke, perangkat keras katanya Lia itu perangkat komputer yang bisa dilihat secara langsung. Nah, itu jawabannya benar anak-anak ya. Ada yang bisa langsung di sini. Nah, di sini ada elemen anak-anak. Elemen sistem komputer itu ada berapa? Coba lihat di depan. 3. Nah, yang pertama itu ada hardware. Hardware sama dengan kemudian yang kedua ada software. Software sama dengan nah, kemudian yang ketiga namanya brainware sama dengan oke, ketiga elemen sistem komputer ini saling berhubungan anak-anak. Jika salah satu elemen itu tidak ada, maka sistem komputer itu tidak jalan. Ya, contohnya, kalau tidak ada pengguna, apakah perangkat keras dan perangkat lunak itu jalan? Iya. Perangkat keras itu bisa dia kerja sendiri? Tidak. Berarti harus saling ketergantungan ya, saling berhubungan di sini ya. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama itu tentang perangkat keras dulu anak-anak. Seperti yang tadi dia sebutkan, perangkat keras itu pengertiannya seperti yang ada di slide anak-anak. Perangkat pada komputer yang memiliki bentuk fisik secara nyata dan dapat disentuh. Contohnya, ini tak termasuk perangkat apa? Apa namanya ini? Mouse. Mouse ini dapat dilihat nggak? Dapat diraba nggak? Dipegang? Ini yang namanya perangkat keras komputer. Ya. Nah, sekarang ibu mempunyai video anak-anak. Tolong anak-anak menyimak video ini dengan baik, menonton video ini dengan baik, dan mengamati. Ya. Halo Sobat Cilik, selamat datang di dunia komputer. Hari ini kita akan menjelajahi berbagai jenis perangkat keras yang membuat komputer kita bekerja dengan baik. Mari kita mulai. Pertama, mari kita bahas perangkat masukan atau input device. Ini adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Mouse dan keyboard adalah perangkat masukan paling umum. Mouse membantu kita menggerakkan kursor di layar, sementara keyboard digunakan untuk mengetik teks dan perintah. Selain mouse dan keyboard sebagai input device, masih ada scanner, joystick, microphone, barcode reader sebagai contoh input device yang lain. Sekarang, mari kita lihat pemroses komputer. Pemroses adalah otak komputer kita dan ada beberapa komponen penting di dalamnya. Ada CPU, RAM, dan ROM sebagai pemroses komputer. Unit pusat pemrosesan, CPU, adalah bagian yang paling penting yang melakukan semua perhitungan dan pengolahan data. RAM, Random Access
memory digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer berjalan, sedangkan ROM read-only memory berisi informasi yang tidak dapat diubah yang diperlukan saat booting. Selanjutnya, mari kita bicara tentang alat output. Ini adalah perangkat yang mengeluarkan informasi atau hasil dari komputer. Monitor adalah layar yang menampilkan informasi visual. Printer mencetak dokumen dan gambar, sementara speaker mengeluarkan suara. Sekarang, mari kita lihat peranti penyimpanan sekunder. Mereka digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Hard disk drive, HDD, solid state drive, SSD, flash drive, compact disk, CD, memory card, SD card, dan teknologi penyimpanan awan, cloud storage adalah beberapa contohnya. Terakhir, ada beberapa peranti lain yang mendukung operasi komputer. Gambaran peranti lainnya seperti motherboard, VGA card, sound card, dan GPU. Motherboard mainboard adalah tulang punggung komputer. VGA card mengatur tampilan grafis, sound card mengendalikan audio, dan GPU, graphical processing unit, memproses grafik. Itulah beberapa perangkat keras yang penting dalam komputer kita. Mereka bekerja sama untuk menjalankan program dan membuat komputer kita berfungsi dengan baik. Terima kasih telah menonton, dan semoga video ini membantu Sobat Cilik untuk memahami lebih banyak tentang perangkat keras komputer. Jangan lupa untuk terus belajar dan menjelajahi dunia teknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, anak-anak, sampai di sini. Kalian sudah semua menonton videonya? Sudah. Oke, apa yang kalian tangkap dari video yang Ibu tayangkan? Siapa yang bisa? Nah, coba Edwin. Pemahaman tentang perangkat keras. Edwin bilang pemahaman tentang perangkat keras. Siapa lagi yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Ria? Bisa mengetahui apa itu input dan output. Oke, bisa mengetahui apa itu input dan output. Oke, di dalam perangkat keras, anak-anak itu ada empat input, empat komponen. Ada input, ada output, proses dan penyimpanan. Tadi di video ada seperti itu? Oke, sekarang contoh dari input apa anak-anak yang ada di video? Edwin? Keyboard. Nah, Edwin, Ibu bawakan seperangkat media. Edwin, coba Edwin bisa menunjukkan apa yang dimaksud dengan keyboard. Yang mana? Coba Edwin. Silakan. Ya. Silakan maju Edwin. Coba biar temannya melihat. Nah, ya. Apa yang dipegang Edwin anak-anak? Keyboard. Keyboard itu dapat dipegang ya? Keyboard itu termasuk apa? Input. Termasuk input. Nah, sekarang keyboard itu fungsinya apa anak-anak? Untuk mengetik teks. Oke, terima kasih Edwin. Kasih tepuk tangan dulu untuk Edwin anak-anak. Kemudian apa lagi yang dapat kalian simak di video? Tentang apa lagi di video itu? Tentang output. Contoh output apa? Coba Arista. Monitor itu termasuk output? Termasuk. Coba Arista, bisa nggak kamu memberikan contoh yang ada di depan, mana yang termasuk output monitor? Nah, tunjukkan ke teman-temannya. Nah, yang dibawa Arista, yang dipegang Arista itu merupakan contoh output. Namanya itu monitor. Fungsi monitor apa, Nana? Ada yang tahu nggak fungsi monitor apa? Ya, fungsi monitor coba dia. Menampilkan data grafis tampilan yang ada pada CPU agar pengguna bisa melihat data yang dibuat dan menampilkan gambar atau objek. Oke, menampilkan sebuah gambar atau objek. Benar, anak-anak? Benar. Oke, silakan kasih tepuk tangan dulu untuk Arista. Kemudian apa lagi yang dapat kalian lihat? Kalian pernah nggak melihat ini? Di video ada ini ya? Iya. Apa namanya ini anak-anak? Harddisk. Namanya? Harddisk. Harddisk itu sebagai media apa? Penyimpanan. Oke, kalian punya nggak harddisk? Punya. Indra dipakai apa harddisknya di rumah? Menyimpan apa? Menyimpan uang Indra? Game di PS. Oh, game.
Betul. Kalian pernah melihat printer? Sebelumnya pernah? Nah, kalian pernah nggak mengeprint suatu data? Ya, oke. Nah, kemudian yang ini yang ibu bawa ini apa? Tahu nggak? Apa? Ya. Ini karena ini. Apa namanya, anak? Itu fungsinya untuk apa? Oke, sudah paham di rumah punya ya? Punya. Menyerupai ini? Berarti secara tidak langsung kalian itu di sekitar kalian itu sudah banyak ada perangkat keras komputer ya. Kalian pernah berkunjung ke lab informatika? Pernah. Ada di sana? Keyboard ada nggak di lab informatika? Ada. Kalian sudah paham ya? Oke, sekarang ibu akan bagikan sebuah LKPD ya, anak. Ya, kalian mengerjakannya secara berkelompok. Ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya, di mana LKPD ini dikerjakan semua anggota kelompok mengerjakan LKPD ini. Nanti kalian berbagi peran di sana. Ada yang sebagai notulen, penulis, ada yang menjawab soal, ada yang mencari jawabannya. Seperti itu. Kalian semua anggota kelompok harus terlibat aktif di dalam LKPD ini ya, anak-anak ya. Semua harus kerja, kolaborasinya ya. Sebelum mengerjakannya, kalian baca petunjuknya dulu. Di sini udah ada petunjuk anak-anak ya. Udah semua dapat ya? Oke, anak-anak perhatikan pada halaman pertama di LKPD. Di sana ada nama kelompok, kalian isikan namanya. Kemudian yang kedua kelasnya, kemudian nama anggota kelompoknya. Ya, setelah itu di sana juga sudah dijelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini seperti apa. Udah? Di sana ada 2 tujuan pembelajaran anak-anak. Kemudian yang kedua ada petunjuknya. Nah, pada aktivitas ini kalian akan belajar mengenali perangkat keras serta menuliskan fungsi-fungsi dari perangkat keras itu. Kemudian di sana ada langkah-langkahnya anak-anak mengerjakan. Nah, di sini kalian kerjakan di halaman kedua. Kalian diberikan sebuah gambar. Kalian lihat gambar itu sebagai apa? Input, output, proses atau penyimpanan. Itu dicentam salah satu. Setelah itu kalian isikan fungsinya. Ya, di sana cuma ada 5 soal. Anak-anak silakan dikerjakan dengan baik, kolaborasinya dan semua anggota kelompok berperan aktif di sana. Ya, silakan dikerjakan. Tidak boleh ada yang mengganggu satu kelompok dengan kelompok yang lain. Silakan dikerjakan anak-anak. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan. Ibu langsung ke kelompoknya. Panganang guys. Sudah ada yang ditanyakan? Silakan ngobrol dulu ya. Pinter ya.
Bi 5 menit lah. Oren, Bi 5 menit. Oke anak-anak, waktu kalian berdiskusi kelompoknya itu lagi 5 menit. Ya, setelah diskusi baru langsung presentasi. Ya, selesaikan dulu dalam waktu 5 menit, 5 menit. Kalau sudah selesai, tolong dibaca lagi jawabannya. Apakah sudah benar? Ya, kenapa ya? Tiga 30 detik lagi.
Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Sudah semua selesai ya? Sudah? Sudah. Oke, sebelum kita presentasi, kita berdiri dulu ya anak-anak ya, biar ngantuknya hilang. Sekarang semua berdiri dulu. Kita bernyanyi profil pelajar Pancasila. Oke, Ibu pimpin langsung ya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kalau sudah selesai, kita gunakan kelompok 1 atau ajak kelompoknya untuk presentasi. Kelompok 1 ya? Oke, kelompok 1 bagaimana? Sudah siap presentasi? Sudah. Oke, kelompok 1 silakan maju. Yang lainnya mendengarkan ya. Komposisi teman-teman kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hari tentang perangkat kelas input. Perkenalkan, saya Madana Galanasari. Saya akan mempresentasikan tentang input. Yang pertama, keyboard. Keyboard fungsinya memasukkan karakter ke dalam komputer berupa huruf, angka, dan tanda. Yang pertama, keyboard. Keyboard fungsinya memasukkan karakter ke dalam komputer berupa huruf, angka, dan simbol. Apakah ada yang mau bertanya? Mengapa perangkat input itu penting? Jadi hasil diskusi kami, kenapa perangkat input itu penting? Perangkat input itu penting karena tanpa perangkat input kita tidak bisa berinteraksi dengan komputer. Perangkat input sebagai instruksi semua perintah yang diberikan kepada komputer harus melalui perangkat input. Tidak kayak kelompok kami, kami dulu dengan kalian satu. Oh, Beri dia wow. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, mantap. Wow, mantap. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Baik, tadi kelompok 1 mempresentasikan tentang apa, Nana? perangkat input. Tentang perangkat input.
ya, dan sudah melakukan ajuan. Silakan kelompok 2 maju. Om Swastiastu, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perangkat pemroses. Dan sebelum kita mempresentasikan, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Sapriani. Perkenalkan, nama saya Komang Madada Putra. Perkenalkan, nama saya Putra Kawira Putra. Perkenalkan, nama saya Kadendra Mata Wijaya. Perkenalkan, nama saya Komang Meranita Putri. Perkenalkan, nama saya Gede Edwin Sinarta. Kami akan mempresentasikan tentang perangkat pemroses yaitu CPU. Sebelum itu kami akan menjelaskan apa itu perangkat pemroses. Perangkat pemroses adalah sebuah perintah yang dikerjakan oleh komputer di mana operasi data, aritmatik, dan logika dari kumpulan data jadi berjalan. Pemroses data dalam sebuah perangkat komputer dikerjakan oleh CPU. Fungsi dari CPU adalah untuk menjalankan perintah atau proses yang diperlukan oleh komputer dari sistem operasi. Apakah ada yang ingin bertanya? Apa fungsi utama perangkat keras pemrosesan? Jadi, hasil diskusi kami adalah fungsi perangkat keras adalah yang pertama itu untuk mengolah data seperti menerima data mentah, kemudian mengolahnya sesuai dengan perintah yang diberikan. Kedua, mengambil keputusan seperti membuat keputusan berdasarkan data yang telah diolah. Yang ketiga yaitu mengontrol kerja perangkat keras lain seperti monitor, keyboard, dan printer. Bisa jadi kelompok kami mengaturkan para mesanti. Oh, Santi, oh. Beriau, Oke, tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan tentang perangkat keras pemrosesan ya namanya. Jadi kalian paham apa yang dipresentasikan oleh kelompok 2? Kelompok 2 mempresentasikan tentang apa, Nana? Tentang pemrosesan, contohnya? CPU. Oke, silakan yang mau maju lagi presentasi. Kelompok berapa? Ya. Kelompok 3, silakan maju. Om Swastiastu. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Karya Aidian ini. Perkenalkan, nama saya Komang Krisnawati. Perkenalkan, nama saya Komang Krisnawati. Perkenalkan, nama saya Komang Yasmin ini. Perkenalkan, nama saya Putu Hatrijaya. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yaitu kami akan mempresentasikan perangkat keras output. Contohnya adalah monitor. Ini contoh monitor. Jadi fungsi layar monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Apakah ada yang bertanya? Bagaimana cara kerja perangkat output? Jadi hasil diskusi kelompok kami, cara
kerja perangkat output adalah komputer akan mengirimkan sinyal digital ke perangkat output. Sinyal digital ini kemudian akan diubah menjadi bentuk yang bisa kita lihat atau dengar. Misalnya, monitor akan mengubah sinyal digital menjadi cahaya yang membentuk gambar, sedangkan stiker akan mengubah sinyal digital menjadi getaran suara. Segitu saya presentasi dari kelompok kami. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sekian, terima kasih. Kami tutup untuk barang bahasa. Om Santi 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 Om. Berilia wow. Berilia W, berilia O, berilia W. Wow, mantap. Wow, mantap. Oke, tepuk tangan. Nah, anak-anak tadi kelompok 4 itu mempresentasikan tentang apa? Tentang output. Contoh yang dia berikan apa? Monitor. Apakah anak-anak sudah mengetahui apa itu monitor? Sudah ya, sekarang sudah paham ya? Sudah. Oke, sekarang lanjut dulu kelompok. Siapa yang ingin maju lagi? Oke, kelompok 4 ya. Oke, baik, silakan maju. Selamat pagi teman-teman. Jadi kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Jadi pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Jadi perkenalkan, nama saya Lutut Arisayani. Perkenalkan, nama saya Kumau Desa Smita. Perkenalkan, nama saya Komando Pranata. Perkenalkan, nama saya Pranata Pratama. Perkenalkan, nama saya Menjadi Tarik Pranata. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang apa itu perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan adalah komponen perangkat media penyimpanan ini berfungsi untuk menyimpan aplikasi, berkas, data, dan lain-lain. Kita dapat menyadari bagaimana sebuah berkas dapat kalian kelola seperti menduplikasi, memindahkan, atau menghapusnya. Salah satu contoh dari perangkat penyimpanan adalah hard disk. Hard disk adalah perangkat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan data pada sebuah komputer. Perlu diketahui, sebuah sistem operasi juga tersimpan pada hard disk. Jika kalian mengenali sebuah komputer, terdapat nama partisi seperti local disk dan seterusnya, merupakan salah satu pembagian kapasitas pada hard disk. Jadi itu saja presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Sebutkan contoh penyimpanan yang sering digunakan di kelompok 4. Jadi hasil diskusi dari kami, penyimpanan yang sering digunakan adalah menggunakan flash disk. Flash disk digunakan untuk menyimpan foto-foto dan tugas-tugas sekolah. Jadi itu saja presentasi dari kami. Kami tutup dengan kalimat Santi. Berilia wow. Berilia W, berilia O, berilia W. Wow, mantap. Wow, mantap. Oke, terima kasih kelompok 4. Tadi kelompok 4 mempresentasikan tentang apa, Nana? Tentang perangkat keras penyimpanan. Ya, kalau kelompok 4 mengambil contoh apa? Hard disk. Hard disk itu termasuk perangkat keras penyimpanan. Nah, ini dia contoh hard disk, anak-anak. Ya, ini contoh hard disk. Dia digunakan sebagai penyimpanan. Kalian bisa menyimpan lagu, menyimpan tugas-tugas sekolah, dan yang lainnya. Sudah paham, anak-anak? Sudah. Oke, sekarang lanjut ya. Lagi berapa kelompok ada? Lagi 1 kelompok. Oke, kelompok 5 sudah siap? Sudah. Oke, silakan maju kelompok 5.
Swastiastu. Kami dari kelompok 5 ingin presentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Kadek Ciko Gunawan. Saya Reski Pramunajaya ya. Nama saya Madi Budi Nika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Swastu Pratama. Perkenalkan, nama saya Putu Enda Putri Asih. Kami akan presentasikan perangkat keras output yang termasuk printer, digunakan untuk menyetak tulisan atau nomor ke media data. Yang lainnya, Apa yang terinspirasi di kelompok 5 tentang printer? Apa yang terinspirasi di kelompok 5 tentang printer? Jadi ini hasil diskusi dari kelompok kami. Printer adalah alat yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan printer, kita bisa mengubah dokumen digital menjadi bentuk fisik yang lebih mudah dibaca dan disimpan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Oh, bisa. Oke, beri dia wow. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, mantap. Wow, mantap. Oke, kasih tepuk tangan. Oke anak-anak, tadi sudah 5 kelompok yang maju yang sudah menjelaskan semua tentang perangkat keras yang bagian input, output, apa lagi? Proses dan penyimpanan. Nah, di keempat itu apakah ada yang ditanyakan dulu anak-anak? Ada yang ingin bertanya dulu? Sudah paham semua? Nah, oke, sekarang coba kalian berikan apa sih yang ada di depan yang merupakan contoh output yang mana? Coba Edwin, yang mana output Edwin? Layar monitor. Monitor. Ini merupakan contoh output anak-anak karena dia apa? Menampilkan teks. Karena dia menampilkan teks. Apa yang kita instruksikan? Contohnya ini anak-anak. Ya, ini apa namanya? Keyboard. Keyboard ini kita instruksikan dia mengetik sesuatu. Contohnya kita mengetik sekolah. Apa yang ditampilkan di monitor? Sekolah. Apakah beda ditampilkan di monitor? Nah, berarti kan kalian sudah paham ya perbedaan antara keyboard dengan monitor. Kalau keyboard itu perangkat keras sebagai apa dia? Inputnya, masukkan datanya. Yang mengeluarkan siapa? Monitor. Oke, kemudian yang ini kalian masih ingat ini apa namanya? Flash disk. Flash di sini berfungsi untuk menyimpan data. Oke. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang Ibu minta anak-anak untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Coba Ayu. Jadi kesimpulannya adalah perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan input, keluaran output, pemroses, prosesor, memori dan penyimpanan, storage. Oke. Jadi kasih tepuk tangan dulu tuh Ayu, kasih tepuk tangan. Kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu perangkat keras itu apa, Nana? Perangkat komputer yang bisa dilihat secara nyata dan dapat kita pegang. Itu namanya perangkat keras. Kemudian di dalam sistem komputer itu memiliki
keyboard. Kemudian ada perangkat apa lagi? Output atau perangkat keluaran. Contohnya, Ratna? Contohnya monitor. Ada lagi contoh dari perangkat keluaran? Hartika? Printer. Ada lagi? Yang ada? Speaker. Terus ada lagi contoh dari perangkat keluaran? Ada? Ada lagi? Ada printer. Kemudian ada apa lagi? Speaker. Kemudian ada monitor. Lagi apa? Edwin? Proyektor. Oke. Kemudian tadi habis input, output. Jadi sekarang pemrosesan. Pemrosesan. Siapa yang bisa memberikan contoh perangkat kelas pemrosesan? Ya apa? CPU. Ada lagi? Power supply lagi? Ada nggak? Nah, di dalam CPU itu anak-anak ada sebuah motherboard namanya. Di atas motherboard itu ada namanya prosesor. Nah, prosesor ini merupakan otak dari komputer. Ya, bentuknya sangat kecil anak-anak. Prosesor itu sama dengan manusia juga memiliki otak ya yang mengendalikan semua kerja manusia. Begitu juga dengan komputer anak-anak, dia memiliki sebuah prosesor yang sebagai pengendali dia di sana. Ya. Kemudian yang terakhir sebagai perangkat kelas penyimpanan. Ya, coba Dimas. Hard disk. Apa lagi? Indra? Flash disk. Flash disk. Siapa lagi? Apa lagi? Ayo, Edwin. Flash drive. Oke, berarti kalian semua sudah paham ya tentang perangkat kelas? Sudah paham benar? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan merefleksi kembali. Nah, apa hal menarik yang anak-anak dapatkan setelah pembelajaran perangkat kelas ini? Apa hal menarik yang anak-anak dapatkan? Ya, coba lihat. Bisa mengetahui contoh-contoh dari perangkat kelas. Bisa mengetahui contoh-contoh dari perangkat keras. Kemudian apa lagi hal menarik yang anak-anak dapatkan dalam proses pembelajaran ini? Yuk, coba siapa yang bisa? Hal menarik apa yang kalian dapatkan? Ayo, coba. Ya, ini hal menarik apa yang Edwin dapatkan selama proses pembelajaran ini? Dapat mengetahui komponen-komponen dari perangkat keras. Oke, dapat mengetahui komponen-komponen dari perangkat keras. Apakah anak-anak senang belajar hari ini? Oke, itu saja refleksi dari Ibu. Sekian materi dari Ibu. Semoga kalian bisa mengikuti materi selanjutnya di minggu depan. Nah, untuk pembelajaran perangkat keras dulu. Apa ada yang ditanyakan lagi? Nah, ada yang ditanyakan dulu. Bagaimana kelompok kalian itu selama pembelajaran berdiskusi bagaimana? Sudah semua berperan aktif? Sudah semua terlibat aktif? Sudah. Oke, apakah pembelajaran perangkat keras ini mengasihkan? Nah, kalau emang mengasihkan, berarti apapun yang Ibu berikan nanti soal-soalnya kalian bisa menjawab. Ya, oke. Sekarang anak-anak tutup bukunya semua dulu. Tutup bukunya. Ibu ingin bertanya. Nah, Ibu ingin bertanya. Ibu sekarang siapa yang bisa? Itu dulu. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Siapa yang bisa tanpa tahu soalnya dulu? Kan ini tantangan berarti ya. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Coba. Coba Rafa. Coba Rafa ke depan dulu Rafa. Nah, coba Rafa berikan Ibu contoh mana yang termasuk perangkat output. Terus apa lagi? Yang ada di sini apa lagi? Speaker. Oke, speaker itu fungsinya untuk apa? Mengeluarkan suara. Oke, terima kasih Rafa. Kasih tepuk tangan dulu
Nah, lihat di antara media yang sudah Ibu bawa, yang mana termasuk perangkat input. Keyboard, fungsi keyboard apa dia? Untuk mengetik. Benar untuk mengetik anak-anak? Benar. Nah, oke, contoh input yang lainnya apa? Ada nggak di sini? Nah, coba lihat ya, ada nggak contoh input yang lainnya di sini? Nggak ada? Yang lain? Ada yang bisa bantu yang menjawab? Ya, coba. Mouse. Oke, in keyboard dan mouse. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk dia. Baik anak-anak, terima kasih karena antusias kalian belajar hari ini sangat luar biasa. Ibu mohon nanti Ibu mohon semangat kalian itu terus ya, terus ada semangat untuk mengikuti pembelajaran lainnya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu serahkan lagi ke ketua kelas. Silakan tutup pembelajaran. Kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin berdiri. Sebelum mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ngaturang parame santi. Om Santi 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 Om.